sekarang kita bahas tentang pentingnya istikharah. Istikharah ini apa? Meminta pilihan dari Allah, harus diingat. Jadi yang memilihkan itu Allah, bukan dirimu. Keutamaan istikharah itu sangat utama dan sangat penting dan sangat urgent dan harus ada dalam setiap diri seorang hamba. Jadi istikharah itu menurut Buya bukan kok sekedar ya, tapi itu adalah suatu kebutuhan dan suatu keharusan dan harus dilakukan. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja yang dirinya sudah tidak bisa memahami dan mengetahui serta menentukan langkah yang pasti dan ada keraguannya. Gak mungkin istikharah itu hal yang remeh-remeh. Hari ini mau makan padang apa sate, gak usah istikharah nah ibu. Jadi istikharah itu hal-hal yang kita ini langkah kita itu belum pasti, belum tentu dan kita itu tidak punya kepastian keyakinan akan hal yang akan kita lakukan dan yang menentukan itu baik dan tidaknya. Artinya hal itu akan pasti baik. Seperti milih istri itu kan menentukan kebaikan kita dan kejelekan kita. Tapi kalau makan padang kan nggak ada penentuan apa-apa itu. Makan padang sehat, makan sate sehat kan gitu. Nah, kalau kamu suruh makan baygon baru istikharah mungkin ya. Tapi ya nggak mungkin istikharah, nggak usah istikharah, nggak usah dimakan, nggak usah diminum baygonnya. Jadi istikharah itu untuk hal-hal yang kita tidak tahu ending akhirnya dan kedepannya. Itu harus diingat. Istikharah itu dilakukan untuk memastikan dan adanya keraguan dalam hati tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan pilihan kita. Gitu. Itu namanya istikharah. Meminta Allah yang memilihkan, bukan dirimu yang memilihkan. Untuk apa? Untuk kebaikanmu fi akibati amri. Dalam apa? Akibat akan datangnya itu kayak gimana? Bis, itu istikharah. Keutamaannya lagi apa? Tajridul iftiqar. Kamu itu sudah memurnikan kebutuhan, keinginan dan harapan kepada Allah dan kamu menafikan kemampuan dirimu, hanya mengandalkan dan meyakini pilihan Allah terbaik untuk dirimu. Dan kamu menghilangkan semua keterikatan, keterkaitan dan ketergantungan dan keyakinan atas pikiranmu sendiri yang boleh jadi sangat dipengaruhi oleh hawa nafsumu. Kenapa kamu milih si fulana daripada si fulana ini? Kenapa kamu milih Sri daripada Dewi misalkan? Oh, karena dia cantik. Nah, boleh jadi nafsumu itu. Sedangkan Dewi ini rajin tahajud, rajin darus, rajin puasa, kak kamu pilih. Ternyata kamu milih, ternyata ini bukan nama orang, ini bukan orang Sri temenan ya, ini kira-kira aja memudahkan. Daripada A dan B kan kadang bulat ya. Oh, Sri ternyata memang cantik, dapat seminggu jatuh sepeda motor, pipinya kena aspal, kan repot juga. Kan kamu nggak tahu. Oh, Dewi ini emang kurang cantik, kamu lihat karena waktu itu dia lagi habis futsal. Belum mandi. Setelah kamu mandi, kamu wah terkesima lihat. Setelah dia habis mandi, habis sholat subuh, habis baca Quran, beda lagi wajahnya. Ya, ini masing-masing orang itu bisa berubah. Nah, inilah yang perlu kita minta sama Allah istikharah. Saya milih jurusan apa, kuliah di mana, kerja apa, itu istikharah itu. Karena kamu nggak tahu ending dan akibatnya. Kenapa kok kita istikharah? Karena keputusan kita itu sangat rentan diikuti, diiringi dan didominasi oleh hawa nafsu, ya harus diingat. Kalau Syekh Jufri itu mengatakan kalau kamu dipilihkan pada dua hal bersamaan dan harus menentukan, pilih yang paling berat untuk nafsumu. Apa B ya? Pilih yang paling berat untuk nafsumu. Kalau nafsumu itu B berat, itu yang kamu pilih. Malah gitu malah. Nah, oleh karena itu kita istikharah kepada Allah, jangan sampai kita melangkah karena nafsu kita. Kita melangkah mengambil keputusan harus didasarkan oleh itu adalah pilihan Allah untuk saya. Gimana taunya? Istikharah. Bukan di lotre, bukan pakai kopioan gini, cari benek-benek gini. Sri Dewi aja ngomong. Ya, nggak boleh, harus istikharah. Istikharah itu mudah sekali. Dan orang yang istikharah nggak mungkin kecewa. Dalam kitab Ulumuddin disebutkan, ulama mengatakan man wa'tiya al istikharah lam yumna' minal khiyarah. Orang yang dikasih Allah istikharah, dia nggak akan mungkin terhalang dari kebaikan. Ini maksudnya mungkin gitu. Menurut dari para ulama, man u'tiyal istikharata lam yumna' minal khiyarah. Jadi kalau kamu sudah dikasih Allah istikharah, nggak mungkin kamu nggak dikasih kebaikan sama Allah. Apapun pilihannya, mungkin boleh jadi pertama dia ini kok begini ya istri saya sama kepercayaan saya kok begini ya, nggak menyenangkan ya. Tapi istikharahnya dari Allah, tunggu saja. Yakin pasti kamu akan menemukan alhamdulillah, untung saya milih ini.
Harus diyakini begitu dan memang begitu memang. Udah lanjut lagi. Yang jadi masalah itu biasa dia ngomong gimana? Istikharah itu mudah, yang susah menerima. Gue bilang gak cocok, jangan-jangan salah istikharah saya. Loh. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi Daud bertanya kepada Allah, ya Allah, ayu abdin abghadu ilaika. Ya Allah, siapakah orang yang paling ayu ibadika abghadu ilaika? Hambamu yang mana yang paling kau benci ya Allah? Apa? Nabi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Abdun istakharani fi amrin fakhirtu lahu falam yarda bihi. Hambaku minta pilihan kepadaku, minta milih kepadaku, ya, minta aku yang milihkan dia, setelah tak pilihkan dia enggak ridho. Kamu istikharahnya itu ketemu Sri. Setelah kamu dikasih Sri enggak ridho. Kok gini? Itu Allah marah. Selanjutnya saja sekarang langsung caranya istikharah. Ya, menurut dia apapun istikharah yang besar-besar. Saya ini mau umroh apa tidak, itu istikharah itu. Jangan-jangan istikharah itu nafsu. Karena banyak orang yang status lagi di depan Ka'bah berdoa. Sehingga kamu pengen umroh. Padahal kamu sudah umroh 5 kali dalam setahun. Misalkan, misalkan apa uangnya untuk apa ya? Nah, itu harus istikharah dulu. Gimana caranya? Ingat ini. Istikharah itu sangat mudah. Ini disepakati ulama. Ulama siapapun sepakat dan sudah buktikan betul. Nggak mungkin tidak. Nggak pernah meleset. Ini istikharah ini nggak pakai tanda, nggak pakai ngipi, nggak pakai isyarat, nggak pakai kaget, nggak pakai bingung. Pokoknya ini istikharah jelas benar. Gimana caranya? Kalau kamu punya masalah, bingung ya. Saya ini mau nikah sama dia apa tidak? Satu orang misalkan ya. Saya kok bingung ya. Kalau nikah kok uangnya belum banyak. Kalau nggak nikah kok sudah saatnya saya itu nikah. Kalau nggak nikah berkarat. Misalkan. Akhirnya bagaimana? Wah, saya itu mau istikharah. Oh, ada yang mau dinikahi. Kayaknya dia itu bisa target lah ya. PO. Target orang gitu. Ya, pokoknya target orang lah ini. Ini bisa dibuat target ini. Nah, kita pasang target nih, tentukan target, spread ini targetnya. Nah, kayaknya ini soleh ini, kayaknya orangnya rajin jamaah, rajin ngaji, bisa baca Quran, pokoknya sering senyum, pokoknya cocok lah saya. Nah, istikharah dulu. Ya Allah, saya istikharah, target sudah ada. Gimana caranya? Salat istikharah kepada Allah 2 rakaat. Rakaat pertama ya seperti biasa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Waktunya bebas. Habis istikharah, doanya yang paling top ini. Ya paling enggak supaya enggak Nabi enggak menjelaskan seberapa hari, tapi paling tidak ya 3 hari 7 hari lah ya. Semakin lama semakin bagus. Tapi paling kalau kita tergesa-gesa ya 3 hari atau 7 hari. Tapi kalau mendesak ya gimana lagi, sehari kan gitu. Baru tahu mau dilamar sama dia, taunya hari ini, besok mau dilamar, nah itu istikharahnya sekarang kan gitu. Gimana lagi, enggak ada ancang-ancang. Nah, yang jelas itu enggak ada batas berapa lama, berapa hari. Semakin lama semakin bagus. Habis sholat istikharah doanya, perhatikan doanya sangat istimewa, Buya sangat terkesan dan senang sekali. Itu doa hadis tuh. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya minta pilihan darimu. Ya. Dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratika. Dan saya mohon dengan kekuatanmu, dan saya minta kekuatanmu dengan kekuatanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan saya minta dari karuniamu yang sangat besar. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Engkau tahu dan saya enggak tahu. Engkau Maha tahu dan saya enggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau Maha tahu atas yang gaib. Ayatnya bagus sekali kan ini kan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini baik untuk agama saya, wa dunyaya, untuk dunia saya. Wa Allah fi dini wa dunyaya wa ma'ashi, dan untuk kehidupan saya. Kehidupan itu ma'ashi itu kehidupan kesejahteraan. Wa akibati amri, dan akan datang perkara saya. Apalagi tulisan? Sudah. Fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibati amri. Apa setelah itu? Jika ini baik untuk dunia, untuk apalagi? Fi dini wa dunia saya, untuk kehidupan kesejahteraan saya, dan ending akhirnya faqadurhuli, takdirkan untuk saya. Wa yassirhuli, mudah untuk saya. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Lupa ini. Kalau begini lupa. Faqdur wasul. Tsumma barik li fihi. Kemudian berkahi saya. Bayangkan coba. Kalau ini baik, takdirkan, mudahkan, berkahi.
Loh, minta sama Allah kamu rek, bukan sama dukun sama jin loh ini. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Jika kamu tahu ini jelek untuk saya. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Untuk dunia apa? Untuk agama saya, untuk kehidupan saya, dan di ending akhirnya fasrifu anni, jauhkan. Waqdurli al khaira, takdirkan yang baik. Tsumma raddini bi, dan buat saya ridho kepada itu. Lu bayangkan coba. Fasrifu anni waqdurli al khaira haitsu kana. Pokoknya berikan takdir baik apapun yang terjadi. Wah, gitu. Tsumma raddini bi, buat saya ridho. Rasulullah SAW baca selawat itu. Artinya luar biasa ini. Jadi kamu sudah memasrahkan kepada Allah. Nah setelah itu sudah relaxkan saja dirimu. Ngelamarlah ke target. Gimana Sri? Sudah punya pacar belum? Siap nikah? Siap. Laki idaman S1. Sama saya mau? Jawabannya Sri? Gak mau. Alhamdulillah istikharah saya sudah dijawab sama Allah. Berarti dia gak cocok untuk saya. Karena kamu sudah bilang sama Allah, faqdur apa? Fasrifu anni, jauhkan. Gimana menjauhkan? Bukan berarti istri itu mati atau pindah desa. Menjauhkan itu berarti dia itu nggak mau sama kamu, kan gitu. Atau ada kasus yang lain, case-case yang lain. Tiba-tiba kamu tahu istri itu lagi makan bakso sama mantan pacarnya dulu, yang ke-9. Misalkan kamu yang ke-10-nya. Oh, alhamdulillah makan sama Allah. Lo gitu. Ini sudah istikharah itu. Gak usah mimpi apa habis istikharah. Nah, siapa yang ngajari itu? Kalau ngimpi ya ketepaan aja. Tapi mau standarnya itu tadi aja. Jadi kalau kamu mau ngapa-ngapain, mau daftar S2 di jurusan akuntansi, bisnis, istikharah dulu ya Allah. Terus daftar ke kampus. Kalau diterima, ini baik untuk saya. Oh begitu. Sudah diterima, kok nggak lulus tes, misalkan ya, itu baik juga itu. Jawabanmu itu setelah tes itu. Dan jangan sampai tidak yakin atas pilihannya Allah. Dipilihkan ini kok nggak ridho, itu bahaya. Apa kalau pilihanmu juga lebih baik? Belum tentu. Kamu dikasih istri, tipe istri itu masya Allah nggak suka masak, ya, nggak suka mandi misalkan. Seumpama loh. Kok ngene ya istikharah saya ini? Kan gitu. Loh itu ujianmu. Kalau sama yang lain tambah parah lagi dia. Ya, kamu dibuat mandi nggak berhenti, suruh ngepel, suruh nyapu, suruh cuci piring, kamu disiksa lah ini. Wah itu malah parah lagi. Jadi setiap orang itu pasti punya kekurangan kelebihan. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu istikharah itu pasti baik. Baiknya istikharah itu tidak sesuai hawa nafsu dan keinginanmu, tapi menurut Allah. Bisa paham ya? Boleh jadi kamu itu nggak senang kuliah, nggak enak, tapi baik kan? Baik. Gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi istikharah itu tidak harus mimpi dan memang nggak usah mimpi juga, nggak, malah mengganggu itu nanti. Istikharah ketemunya ular, itu kan apa takdirnya ular ini? Itu malah cari-cari nggak karu-karuan. Pertama, yang kedua, kita mau terakhir. Yang kedua adalah istikharah itu ada dua cara. Cara ini ikhtilaf yang kedua ini. Gimana cara ikhtilaf itu? Kamu buka Quran. Buka Quran, dihitung shinnya itu ada berapa, kho-nya ada berapa. Oh saya mau kuliah di di kampung, baik apa tidak, hitung shinnya berapa. Oh shinnya itu ada 17, kho-nya ada berapa, kho-nya cuma 7, berarti itu syarrun, situ syarr, jelek. Cari yang kho-nya banyak. Ping 5 siksanya lebih bagus juga, gak usah diikut terus menerus, cukup sekali aja itu cukup. Ini ijazah dari mertuanya Buya, dari Ya Hamid. Tapi Buya jarang praktek. Yang kedua lebih mudah, yang ketiga lebih mudah lagi mestinya. Apa? Kamu istikharah, saya ini mau nikah sama, mau kerja di di pertanian seumpama ya, atau saya mau nikah sama Sri lagi misalkan. Nikah yang ke-7. Saya mau nikah lagi nih, yang kedua ini. Misalkan, bagus apa enggak ya? Nah, kamu buka Quran, jebret. Ya enggak usah dilihat Qurannya gini. Acak aja, klik apa kalimatnya. Kalimatnya misalkan, Jahannam. Kamu kalau nikah, berantem terus itu.
supaya yakin 3 kali. Itu Buya nggak pernah meleset juga, alhamdulillah. Mesti benar dan sinkron selalu. Itu cara yang ketiga. Tapi cara 2, 3 ini ikhtilaf ulama. Ada yang nggak percaya, masa itu kayak lotre aja gitu. Ya terserah. Yang jelas Quran itu mukjizat dan itu sudah Buya buktikan betul. Nah, yang paling aman adalah tadi itu. Kan sudah pernah cerita itu. Mau beli mobil, Buya nggak seneng. Kenapa kok mau dibeli? Karena kasihan sama sama salesnya. Mungkin kasihan. Buya tuh nggak senang aslinya. Tapi kasihan mas, siapa tahu nanti nggak berkah mobilnya. Misalnya ya beli aja. Tapi Buya tuh nggak senang. Akhirnya habis syukur. Ya Allah, jika baik nggak apa-apa. Mungkin kalau saya punya mobil yang impian akan sombong. Suka selfie di mobil. Mungkin saya mobilnya baru, nggak sesuai selera supaya saya nggak terlalu bahagia, supaya nggak sama Allah mungkin ya. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi subhanallah, uang sudah ada di tangan, mau dibayarkan, mobilnya rusak, akinya itu nggak hidup, mobil baru itu. Alhamdulillah, itu istikharah juga. Jadi gagal, mobil baru bisa rusak. Iya Pak, kita siapkan mobilnya, besok kita antar. Ternyata rusak mobilnya. Karena dia nggak suka. Dan juga nggak baik di sisi Allah. Nah, tapi kalau nggak suka terjadi miliknya Buya, ya memang itulah takdirnya. Jadi kalau ada apa-apa, sarannya Buya istikharah. Apa saja yang membuat kita itu gelisah dan tidak yakin dengan akan datang yang itu penting. Istikharah. Mau apa saja? Mau pindah rumah, kemana, ke kampung ini, itu kan penting juga. Nah, istikharah. Dan tidak harus apa? Tidak harus mimpi. Selama Allah mudahkan jalanmu, itulah jalan yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam bishawab.